warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah telah limpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih dikuatkan raga kita, dilapangkan hati kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan berbagai rangkaian ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan separuh perjalanan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini tidak menjadi sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mampu untuk menyelesaikan separuh perjalanan ini dan Allah layak menyematkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah suri teladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat-sahabatnya serta pengikut setia sunnahnya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita digolongkan pula kelak di akhirat nanti mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Jamaah salat Isya dan juga tarawih yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini Kultum diamanahkan terkait dengan tema keseimbangan di dalam kehidupan. Berbicara tentang keseimbangan di dalam Islam dikenal dengan istilah at-tawazun, di mana ini merupakan salah satu dari karakteristik ajaran Islam yang unik, di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan segala sesuatunya di alam semesta ini secara seimbang, tidak berat sebelah, tidak kemudian adanya penyimpangan-penyimpangan. Ini yang Allah kemudian banyak menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Allah sebutkan di dalam berbagai ayat-ayat Al-Quranul Karim bahwa keseimbangan di alam semesta ini, termasuk juga di dalam kehidupan ini, maka Allah sudah ukur kita, Allah sudah tetapkan kita, sehingga ini menjadi suatu keunikan sekaligus juga menjadi kekuatan kita untuk kita jaga, untuk kita kemudian mengambil spirit ataupun nilai-nilai keseimbangan di dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan juga tarawih yang dirahmati Allah, kalau kita lihat misalnya bagaimana Islam menjaga keseimbangan itu di dalam berbagai aspek kehidupan kita. Di dalam Al-Quranul Karim, di ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 201, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Di sini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang keseimbangan antara meraih
kebaikan ataupun kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Tidak hanya kita habis-habisan untuk kemudian memikirkan dunia yang fana, sementara akhirat yang kekal dan abadi terabaikan. Ada orang yang selama ini bekerja mati-matian, workaholic, ya, bekerja keras overtime di kantor atau dalam bisnisnya, sementara ibadah diabaikan. Sholat 5 waktu terlewatkan. Harta yang mestinya disodakohkan justru dihabiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat untuk menambah kebaikan. Atau sebaliknya, siang malam sibuk ya beribadah, sholat, zikir di masjid berjam-jam, namun pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu ia abaikan. Kalaulah dia datang ke kantor, selalu datang terlambat, ya. Karena kan alasannya apa? Sibuk beribadah. Nah, ketika di rumah juga sama, keluarganya diabaikan dengan alasan sibuk dalam aktivitas beribadah. Nah, ini dulu pernah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr pernah ditegur oleh baginda Rasulullah SAW tatkala istrinya mengadukan kepada baginda Rasulullah SAW bahwa suaminya ini seolah-olah terlalu mengabaikan urusan keluarganya dengan alasan sibuk dalam beribadah. Maka ketika mendengar hal ini, Rasulullah SAW menyampaikan, menegur kepada sahabat ini agar senantiasa tidak kemudian berat sebelah dalam melakukan aktivitas, terutama dalam aktivitas kehidupan di dunia. Di sini kita mengetahui di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77 di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan rambu-rambu dalam menyikapi dunia dan akhirat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wattabi' fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan dunia. Di sini Allah telah memberi panduan yang baik terkait orientasi kita dalam beramal ataupun beraktivitas. Ayat di atas, akhirat disebutkan lebih dahulu dibandingkan dengan sebutan dunia. Hal ini agar menjadi fokus utama kita dalam beramal ataupun beraktivitas. Di dalam urusan akhirat kita minta berusaha untuk mencari wasilah atau jalan-jalan menuju kebahagiaan akhirat. Tidak hanya ibadah mahdhah saja yang kita lakukan selama ini, tetapi juga apapun aktivitas yang mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, nilai-nilai ibadah apapun yang mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, baik saat kita bekerja, saat kita berada di kantor, saat kita berada di sekolah, atau saat kita berada di bisnis ataupun dalam rumah tangga, senantiasa semuanya bisa menjadi ibadah manakala kita niatkan semuanya itu dengan niatan yang benar. Makanya di beberapa ayat terkait urusan akhirat Allah menggunakan kata fastabiq, berlomba-lomba, fastabiqul khairat, atau kemudian infiru, beralihlah kepada Allah Subhanahu wa taala, infiru ilallah. Atau saat kita ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menggunakan wasairu ila maghfirah, dan bersegeralah untuk menuju ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini Allah menjadikan wasilah tarbiyah kita untuk kita jadikan sebagai momentum mereview diri dalam hal mengelola keseimbangan kehidupan kita. Tidak hanya selama ini 11 bulan kita sibuk urusan dunia saja, tapi Allah sediakan 1 bulan ini untuk fokus kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi fitrah kebaikan yang mengantarkan kita menjadi orang-orang yang senantiasa sukses, tidak hanya sukses di dunia tapi juga sukses di akhirat.
Mudah-mudahan ini yang bisa kita sampaikan dalam kutung yang sangat singkat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Afa minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.